Saya Ana Novitasari dengan NIM 077. Perkenalkan, nama saya Eksesa Netri dengan NIM 2103106078. Perkenalkan, nama saya Najila Arifah NIM 2103106079. Perkenalkan, saya Alif Muntari dengan NIM 2103106080. Aktivitas ritmik anak usia dini. Pengertian aktivitas ritmik. Pengertian aktivitas ritmik lebih luas yaitu mencakup semua rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama, disesuaikan dengan perubahan tempo atau semata-mata gerak ekspresi tubuh mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik. Aktivitas ritmik memiliki karakteristik sebagai gerak kreatif yang lebih dekat ke wilayah seni, sehingga pembahasan aktivitas ritmik disandarkan pada teori tari atau dansa. Tari pada dasarnya adalah merupakan sebuah gerakan ekspresif dengan maksud untuk menyatakan perasaan bagi anak yang melakukannya. Tarian meliputi seluruh gerakan yang berhubungan dengan perasaan, ekspresi, komunikasi, kepribadian, serta unsur-unsur subjektif dari keberadaan masing-masing anak. Pengertian dansa adalah aktivitas ritmik yang biasanya dilakukan dengan iringan musik. Dapat pula dikatakan sebagai sebuah alat ungkap atau ekspresi dari suatu lingkup budaya tertentu. Elemen irama. Aktivitas ritmik sangat mengandalkan keserasian antara gerakan tubuh dengan irama. Ada 4 aspek dalam struktur irama yaitu meliputi 1. Ketukan atau pulse beat. Ketukan atau nada atau bunyi yang mendasari struktur irama. Pengenalan ketukan terhadap anak dapat melalui bunyi dari langkah, berdetiknya jarum jam, metronome, tepukan tangan, dan sebagainya. 2. Aksen. Aksen atau tekanan adalah suatu suara keras ekstra atau gerakan keras ekstra. 3. Pola irama. Pola irama adalah rangkaian suara atau gerak pendek yang diletakkan di atas ketukan yang mendasari. Pola irama ini dapat bersifat rata dan dapat pula tidak rata. 4. Birama musik atau frase. Birama musik adalah pengelampakan alami dari satuan ukuran untuk memberikan rasa tergenapi sementara. Pengertian tarian. Tarian pada dasarnya merupakan sebuah gerak ekspresif yang dilakukan untuk menyatakan perasaan anak. Gerakan yang dilakukan sangat erat hubungannya dengan perasaan, ekspresi, komunikasi, kepribadian, serta unsur-unsur subjektif dari keberadaan anak. Anak sering melakukan gerak ekspresif dalam kehidupan sehari-hari, walaupun secara tidak disadarinya. Anak sering menggunakan gerakan isyarat atau gerak tubuh untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau untuk memperjelas apa yang ia katakan. Bentuk dan materi tarian. 1. Tarian nyanyian. Tarian nyanyian atau singing dance merupakan bagian dari kekayaan warisan orang tua sejak dahulu yang diberikan kepada anak-anak yang terkait erat dengan musik dan puisi atau lirik yang bernuansa pengasuhan. Banyak tarian nyanyian ini merupakan latihan koordinasi yang sederhana. 2. Tarian rakyat. Tarian rakyat atau folk dance berasal dari tarian rakyat yang berkembang di lingkungan budaya tertentu, serta tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Tarian rakyat ini juga sering disebut tarian sosial atau tari pergaulan. Ketiga, tarian kreatif. Tarian kreatif atau creative dance memberi kesempatan kepada anak tentang pengalaman gerak tari yang kaya dan beraneka ragam serta memerlukan disiplin pikiran dan tubuh. Dalam pelaksanaannya, anak dapat sendirian, berpasangan, kelompok kecil, atau seluruh kelas. Cara memperkenalkan irama. Memperkenalkan irama pada anak usia dini hendaknya dengan menggunakan penjelasan yang sederhana, tidak usah panjang lebar dan disertai dengan contoh-contoh. Cara-cara untuk memperkenalkan irama antara lain dengan menggunakan 1. Tepukan tangan. Bertepuk tangan merupakan cara yang paling mudah dan sederhana dalam memperkenalkan irama serta ketukan. Kegembiraan dan keriangan ditunjukkan anak dengan cara bertepuk tangan. 2. Pantulan bola. Bola yang dipergunakan bisa bermacam-macam. Yang penting dapat untuk dipantulkan di lantai. 3. Tarian nyanyian atau singing dance. Anak-anak bergerak sambil menyanyikan syair lagu secara bersama-sama. Gerakan anggota tubuh mengikuti irama lagu atau dapat juga dengan berpindah tempat. Contoh tarian nyanyian yang paling sederhana adalah
Anak-anak menggerakkan anggota tubuh sambil menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Macam-macam gerakan dasar fundamental. Anak-anak perlu diperkenalkan gerakan-gerakan dasar yang fundamental untuk memperkenalkan irama. Adapun gerakan-gerakan dasar tersebut adalah 1. Gerak lokomotor. Berjalan, berlari, hop, melompat, skip, sliding, berkedap, leaping. 2. Gerak non-lokomotor. Goyangan, ayunan, mengkerut, menekuk, putaran. Ketiga, gerak non-lokomotor, melempar dan menangkap. Pengertian irama mars. Irama atau ritme adalah suara musik yang terdengar secara teratur sehingga akan menjadi sebuah pola. Irama dalam lagu dibedakan berdasarkan kecepatan iramanya, yaitu cepat, lambat, dan sedang. Lagu-lagu dengan irama cepat dinamakan irama mars, sedangkan lagu-lagu dengan irama lambat dinamakan irama waltz. Tanda irama pada lagu-lagu berirama mars menggunakan tanda irama 2/4, tetapi ada juga yang menggunakan tanda irama 4/4 yang berirama sedang. Angka 2 diartikan bahwa di antara dua garis berirama dalam lagu tersebut terdapat dua ketukan atau hitungan. Angka 4 atau lengkapnya 1/4 berarti bahwa not itu harganya 1/4 dan mendapat satu ketukan atau hitungan. Sehingga irama 2/4 cukup dibunyikan dengan hitungan 1-2, 1-2, dan seterusnya. Contoh lagu-lagu yang berirama 2/4 adalah Manuk Dadali, Hari Merdeka, Bambu Runcing, dan sebagainya. Sedangkan contoh lagu-lagu yang berirama 4/4 adalah Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Dari Sabang Sampai Merauke, dan sebagainya. Pengertian irama waltz. Lagu dengan irama waltz mempunyai tanda birama 3/4, yang berarti bahwa setiap antara garis birama dalam lagu mempunyai 3 hitungan, 1, 2, 3. Ini berarti bahwa setiap not yang harganya 1/4 not balok mendapat satu hitungan. Hitungan dalam irama waltz berjumlah 1, 2, 3. Maka langkah-langkah dalam lagu yang berirama waltz adalah kiri, kanan, kiri, atau kanan, kiri, kanan. Gerak langkah waltz terkesan lebih halus dibandingkan dengan gerak langkah mars maupun cha-cha. Seperti pada langkah irama mars, langkah waltz ini pelaksanaannya dapat dilakukan secara berpasangan putra dan putri maupun secara kelompok putra semua atau putri semua. Jika dilakukan secara berpasangan atau kelompok, salah seorang berlaku sebagai pemimpin yang mengarahkan kemana harus bergerak, misalnya ke depan, belakang, samping kanan, atau samping kiri. Lagu-lagu populer atau lagu daerah yang berirama waltz yang dapat dipergunakan sebagai pengiring dalam langkah irama waltz ini seperti lagu Desaku, Burung Kakak Tua, Naik-naik ke Puncak Gunung, dan lainnya. Pengertian irama cha-cha. Irama cha-cha dalam suatu lagu mempunyai tanda birama 4/4 yang berarti bahwa setiap antara dua garis birama dalam satu lagu tersebut mempunyai 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Maksudnya bahwa setiap not yang berharga 1/4 not balok mendapat satu hitungan. Kekhususan irama cha-cha adalah pada hitungan 3 dan 4 di tengah-tengahnya dengan jarak yang sama diberi hitungan satu lagi, cha. Sehingga hitungannya akan menjadi 1, 2, 3, cha 4, dan bukan 1, 2, 3, 4. Karena harga 3, cha, 4 itu adalah 1, maka disebut cha-cha-cha. Langkah cha-cha merupakan pola langkah yang dianggap lebih sulit dibandingkan dengan pola langkah yang lain karena adanya perubahan ketukan yang terjadi di tengah perjalanan, dari lambat ke cepat, kemudian lambat lagi. Kemudian kesulitan yang lain adalah arah gerakan yang berbeda, yaitu langkah 1 arah gerakannya ke depan, sedangkan langkah 2 ke belakang. Lagu-lagu yang berirama cha-cha seperti Mangga Pisang Jambu, Kampung Nan Jauh di Mato, Tinggi Gunung Seribu Janji, dan sebagainya.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.